Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku atau novel karangan dari Mark Horsley yang judulnya Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Mengenai buku ini, tentu saja namanya tidak asing lagi. Buku yang sudah difilmkan pada tahun 1991 dengan sutradara Dedi Setiadi dan pada tahun 2004 yang disutradarai oleh Encep Maskwidi ini dikenal hampir seluruh masyarakat Indonesia hingga sampai ke luar negeri seperti Malaysia. Bahkan di Malaysia, buku ini menjadi novel wajib yang dimiliki siswa dan siswi di sana. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya terkait buku ini, terlebih dahulu saya ceritakan saja jalan ceritanya yang sudah saya ringkas sedemikian rupa. Kisah ini berlatar belakang kehidupan di Padang pada awal abad ke-20 yang dimana diperkenalkan tokoh yang bisa dikatakan sebagai bangsawan yang bernama Sultan Mahmud Shah. Beliau ini merupakan seorang penghulu yang disegani dan sangat dihormati oleh masyarakat. Sultan Mahmud Shah mempunyai seorang putra tunggal yang bernama Samsul Bahri yang sifatnya tak jauh dari ayahnya. Kemudian diperkenalkan pula seorang tokoh yang bersebelahan dengan Sultan Mahmud, yakni Baginda Sulaiman. Beliau merupakan saudagar kaya yang cukup terkenal di Padang pada masa itu. Beliau juga mempunyai seorang anak yang bernama Siti Nurbaya, yang tak lain merupakan judul dari novel ini sekaligus menjadi tokoh utamanya. Diceritakan kehidupan kedua orang tua Padang ini sangatlah akrab dan damai. Begitu pula dengan Samsul dan Nurbaya. Mereka selalu bersama dari kecil karena selalu ditempatkan di sekolah yang sama oleh orang tua mereka hingga mereka besar, yang membuat rasa pertemanan mereka berubah menjadi rasa saling menyukai. Akan tetapi hal ini disadari oleh mereka saat Samsul pergi melanjutkan pendidikannya ke Jakarta. Lalu diperkenalkan tokoh yang bernama Datuk Meringgi. Beliau ini juga merupakan saudagar kaya yang sama dengan Baginda Sulaiman, tapi dia dijadikan sebagai tokoh antagonis. Ia iri dengan kesuksesan dari Baginda Sulaiman yang besar, yang membuatnya merasa direndahkan. Sehingga untuk melampiaskannya, dia menggunakan cara licik untuk melenyapkan kesuksesan yang dimiliki oleh Baginda Sulaiman dengan cara merusak dan membakar toko-toko dan usaha-usaha yang dimilikinya. Hal ini tentu saja melihat beliau jatuh miskin seketika. Karena tidak tahu, Baginda Sulaiman meminta modal kepada Datuk Meringgi yang sebenarnya menjadi dalang musnahnya usaha-usaha yang dimilikinya. Datuk Meringgi yang merasa mendapat akal menerima permintaan tersebut dan memberikan Baginda Sulaiman modal dengan syarat harus dilunasi dengan waktu yang telah disepakati. Hingga datang waktunya, Datuk Meringgi menagih hutang tersebut. Namun Baginda Sulaiman tidak dapat melunasinya. Ini membuat Datuk Meringgi marah dan ia mengancam akan memenjarakan Baginda Sulaiman jika tidak melunasinya segera. Mendengar hal itu, Nurbaya dengan berhati menawarkan dirinya untuk membayar hutang tersebut. Sebenarnya, ayah Nurbaya juga berhati untuk menyerahkan anaknya kepada Datuk Meringgi. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Tak lama kemudian, Samsul Bahri yang bersekolah di Jakarta menerima kabar tersebut. Ia merasa sedih. Tak lama kemudian, Samsul Bahri yang bersekolah di Jakarta menerima kabar tersebut. Ia merasa sedih. Pada suatu hari, dia pulang ke kampung. Ia pergi untuk menjenguk Baginda Sulaiman yang waktu itu sedang sakit. Di saat yang bersamaan, Siti Nurbaya yang sudah menjadi istri dari Datuk Meringgi juga datang untuk melihat ayahnya. Di pertemuan tersebut, mereka berbincang. Namun tiba-tiba Datuk Meringgi datang dan menuduh mereka dengan hal yang tidak. Samsul berusaha membela diri. Ayah Siti Nurbaya yang berusaha memelihara hal tersebut tersungkur dan meninggal. Kemudian, Sultan Mahmud Shah, ayah dari Samsul, merasa malu atas perbuatan anaknya dan mengusirnya pergi dari kampung. Sedangkan Siti Nurbaya yang merasa bebas dari belenggu ayahnya memutuskan untuk pergi bersama kekasihnya. Namun Datuk Meringgi mengetahui hal itu. Ia pun melakukan hal licik dengan menuduh Nurbaya mencuri hartanya. Karena tidak terima hal itu, ia kembali untuk menyelesaikan masalah itu.
Namun tindakan Datuk Meringgi tidak berhenti sampai di situ. Ia membunuh Nurbaya dengan racun. Ibu dari Samsul Bahri yang sangat akrab dengan Nurbaya semenjak Nurbaya ditinggal mati oleh ibu kandungnya, mengalami semacam serangan jantung ketika mengetahui bahwa Nurbaya meninggal. Samsul yang mendengar kematian dua perempuan yang disayanginya merasa putus asa. Ia sedih dan hendak melakukan bunuh diri, namun tindakannya ini berhasil dicegah oleh temannya. Namun, berita yang sampai di kampung ialah Samsul telah meninggal. Tak lama berselang, Samsul masuk menjadi anggota militer. Ia masuk bukan karena keinginan pencapaian, tapi ingin untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang lebih berguna, alias mati di medan perang. Tapi kenyataan tidak begitu. Samsul selamat dan malahan menang dalam setiap pertempuran, sehingga mendapat pangkat yang tinggi di kemiliteran. Hingga setelah 10 tahun berlalu, terjadilah kerusuhan di Padang. Pimpinan memerintahkan Samsul untuk mengatasi hal tersebut. Awalnya dia merasa berat untuk melakukan hal tersebut karena walaupun telah diusir, tapi mereka tetaplah sekerabat dengannya. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa dalam pemberontakan itu dilakukan oleh Datuk Meringgi, ia pun menerima pemerintahan itu. Samsul Bahri yang telah mengubah namanya menjadi Mas pergi ke Padang untuk mengatasi hal tersebut. Setibanya di sana, ia awalnya mendapatkan perlawanan yang sengit dari masyarakat yang ada di sana. Tapi ia bisa mengatasinya hingga pada suatu saat ia bertemu dengan Datuk Meringgi. Terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Namun pertarungan itu dimenangkan oleh Samsul Bahri. Ia berhasil menembak Datuk Meringgi. Di sisi lain, Samsul Bahri juga mengalami luka yang cukup parah bagian kepalanya, yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Ketika hampir menemui ajalnya, Samsul Bahri mempunyai permintaan untuk bertemu dengan ayahnya. Kemudian dipanggillah ayahnya itu. Di dalam pertemuan tersebut, Samsul Bahri yang sebelumnya bernama Mas mengaku kepada ayahnya bahwa dirinya adalah Samsul Bahri. Kemudian ia meninggal. Ayahnya yang mengetahui bahwa mayat terbujuk kaku tersebut merupakan anaknya pun esok harinya ikut menyusul anaknya. Tamat. Lalu pendapat saya dari buku ini adalah buku ini memberikan pedoman bagi yang membacanya agar tidak terlalu terkekang terhadap aturan adat masyarakat yang berlaku. Buku ini mengajarkan kita untuk melakukan perubahan dan penyelesaian terhadap zaman supaya tidak terjadi tumpang tindih. Dan memang pada saat ini saya melihat bahwa buku dari Marah Rusli menjadi patokan atau bisa saja dasar dari perubahan aturan adat yang berlaku di Minangkabau dewasa ini. Oke, sekian pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.